Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam video, mari kita intro dulu. Oke, jadi kali ini kita akan membahas siapa itu Al-Farabi, kemudian bagaimana kisah kehidupannya dan biografi tentunya. Oke, yang pertama kita akan membacakan dari pertama yaitu nama ya. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Muhammad ibnu Tarkan ibnu Az-Zulagh. Nah, jadi Al-Farabi ini memiliki nama panjang yang mana Al-Farabi ini lahir di Wasij, lebih tepatnya yaitu di distrik Farab yang sekarang dikenal dengan kota Atror atau Transoxiana. Nah, kemudian pada tahun 257 Hijriah atau lebih tepatnya tahun 870 Masehi. Nah, di kalangan orang-orang Latin Tengah, Al-Farabi ini dikenal sebagai Abu Nasir ya, dan ia dijuluki Al-Farabi dikarenakan nama dia diambil dari kota kelahirannya yaitu Farabi. Nah, jadi yang kita ketahui yang namanya orang timur ketika mengambil nama atau julukan atau kalau di bahasa kita itu lakop, kalau mengambil lakop itu berdasarkan daerah seperti Al-Andalusia, kemudian seperti Al-Farabi ini ya. Nah, kemudian Al-Farabi ini adalah penerus tradisi intelektual Al-Kindi, tapi dengan kompetensi, kreativitas, kebebasan berpikir dan tingkat sosifikasi yang lebih tinggi lagi. Nah, Al-Farabi ini termasuk adalah ulama sekaligus bangsawan di bangsa Al-Farabi atau Farab yang dikenal sebagai falsafah dalam studi Islam ya. Nah, kemudian ia terkenal dengan sebutan guru kedua dan otoritas terbesar setelah panutannya, yaitu siapa? Aristoteles. Nah, jadi Aristoteles ini adalah filsuf barat yang mana menjadi guru pertama di masalah filsafat. Nah, kemudian yang kedua ini adalah Al-Farabi. Nah, kemudian sejak kecil beliau sangat tekun dan rajin belajar mengenai keilmuan dan khususnya itu berhubungan dengan Islam ya, karena Al-Farabi ini adalah bangsawan yang Islam, maka dia sangat berdominan dalam keagamaannya yaitu Islamnya ini. Nah, kemudian beliau juga rela hijrah kemana-mana jauh dari asalnya hanya untuk menuntut ilmu. Wah, ini sangat besarnya Al-Farabi untuk mempelajari sebuah ilmu sampai keluar daerah. Nah, kemudian untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri ataupun pemikirannya. Nah, di sini Al-Farabi itu suka untuk mengembangkan diri dari berbagai macam ilmu ataupun pemikirannya. Kemudian ia bahkan menguasai banyak bahasa yang dikabarkan berjumlah 76 bahasa. Wah, jadi Al-Farabi ini bukan hanya dapat menguasai bahasa dari asalnya, tapi juga menguasai bahasa yang lainnya. Di sini tertuliskan bahwasanya Al-Farabi itu bisa berbahasa sebanyak 76. Wah, ini sangat banyak ya. Nah, kemudian akan tetapi yang aktif ia pakai hanya 4 bahasa, yaitu Arab, kemudian Persia, Turki, dan Kurdi. Nah, jadi dari banyaknya bahasa yang ia bisa, itu ada 4 yang dominan yang sering ia pakai, yaitu Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Nah, kemudian untuk memulai karir pengetahuannya, ia kemudian memulai hijrah mencari ilmu ke kota Baghdad. Nah, kota Baghdad ini kota para ulama, kota yang
banyak dinanti-nanti para ulama. Karena apa? Di situ ternyata penyebaran agama Islam itu sangat dominan di Baghdad, menjadi rujukan para ulama baik dari dulu sampai sekarang. Nah, kemudian ia jauh merantau ke kota tersebut hanya karena ia haus akan ilmu. Wah, ini sangat hebatnya Al-Farabi ini ke kota Baghdad untuk mencari ilmu. Dan kemudian ia memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Iya, karena mengingat bahwasanya perjalanan yang jauh dari kota Farab ke Baghdad, kemudian yang pastinya dia sudah menghabiskan banyak waktu dan biaya mungkin. Jadi dia sangat memanfaatkan hal seperti itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian di kota Baghdad ia menimba ilmu pengetahuan dengan beberapa ahli keilmuan di kota tersebut seperti Abu Bakar al-Sarraj untuk mempelajari ilmu kaidah bahasa Arab. Kemudian Abu Bishr Matius ibnu Yunus yang merupakan seorang Kristen, dan ia belajar bersama mengenai ilmu logika dan filsafat. Wah, jadi yang Al-Farabi ini pelajari itu bukan hanya kepada guru-guru yang Islam atau Muslim, tapi juga ia belajar kepada orang-orang yang non-Islam, seperti halnya tadi yang kita bahas, yaitu Abu Bishr Matius ibnu Yunus yang mana agamanya ini Kristen. Nah, kemudian setelah selang beberapa waktu ia belajar di Baghdad, ia kemudian melanjutkan kembali hijrahnya ke kota lain, yaitu kota Harran, yang dimana kota ini sebagai salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhanna ibnu Jailani. Nah, jadi selain kota ini disebut pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, ini juga menjadi tempat bergurunya Al-Farabi. Nah, kemudian Al-Farabi ini tidak bertahan lama di kota Harran. Kemudian ia kembali ke kota Baghdad untuk memperdalam kembali ilmunya yang difokuskan, yaitu ilmu filsafat. Nah, karena mengingat basic atau yang ia bawa dari dulu adalah ilmu filsafat, maka dia akan kembali ke filsafat lagi untuk mengkaji lebih dalam seperti itu. Kemudian ia memperdalam ilmu filsafat di kota Baghdad, dan bahkan ia mampu mencapai ilmu mantik atau yang biasa kita tahu yaitu ilmu logika. Nah, di sana ia banyak melakukan berbagai macam bentuk pembelajaran seperti berdiskusi, mengajar, mengarang, dan melakukan bedah buku mengenai ilmu filsafat. Wah, jadi tidak disalahkan lagi bahwasanya Al-Farabi ini selain suka mencari ilmu, berdiskusi dan sebagainya. Karena yang namanya ilmu yang kita dapat itu bukan hanya duduk kemudian mendengarkan, tapi ada kalanya kita berdiskusi, berdebat untuk mengetahui atau mengkaji lebih dalam apa itu ilmu, seperti itu. Kemudian mengenai pemikiran Al-Farabi, jadi pemikiran filsafat beliau dapat digolongkan menjadi beberapa banyak macam bentuk pemikiran ilmu filsafatnya, yaitu rekonsiliasi Al-Farabi, ketuhanan, emanasi, kenabian, kenegaraan dan politik, jiwa dan akal. Wah, jadi Al-Farabi ini bukan hanya fokus saja tentang filsafatnya, akan tetapi berbagai macam ilmu dia juga pelajari, seperti kenegaraan, politik, dan ilmu kejiwaan pun pelajari. Nah, akan tetapi yang dibahas dalam pembahasan kali ini Al-Farabi mengenai politik dan pemerintahannya, yang dimana ia membagi masyarakat menjadi dua macam, yaitu yang pertama masyarakat sempurna, yaitu masyarakat yang diklasifikasikan menjadi yang pertama masyarakat sempurna besar, yaitu gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerja sama. Jadi yang namanya masyarakat sempurna besar, yaitu masyarakat ini tergolong dari beberapa, kalau kita ibaratkan itu perkumpulan masyarakat dari berbagai desa jadikan satu,
kemudian menjadi bangsa seperti itu, sehingga masyarakat ini besar. Kemudian masyarakat sempurna sedang, yaitu masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di suatu wilayah dari bumi ini, atau nasional ya. Kalau kita telaah itu nasional, cuman lingkup negara, satu negara itu saja. Nah, perumpamaan fungsi utama dalam filsafat atau politik yang Al-Farabi ini bahas, yaitu fungsi kepala negara yang sebanding atau serupa dengan fungsi jantung al-qalb atau hati ya, di dalam tubuh manusia. Karena dalam tubuh manusia itu ada bagian yang terpenting, yaitu hati atau qalb, hati ya. Oke, kemudian lanjut. Kemudian Al-Farabi ini memiliki karya cipta atau karya-karya Al-Farabi, di mana dalam pembahasan kali ini yaitu berbentuk kitab. Nah, beliau sangat dikenal sebagai ahli filsafat muslim pada masa itu, dan terbukti dengan adanya karya tulis ilmiahnya Al-Farabi, yaitu seperti halnya Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain Aflatun wa Aristu. Nah, kemudian ada Tahqiq Ghord Aristu fi kitab Ma Ba'da At-Tabi'ah. Kemudian yang ketiga ada Syarah Risalah Zainun Al-Kabir Al-Yunani. Kemudian At-Ta'liqat, dan yang terakhir ada Risalah Fima Yujibu Ma'rifat Qabla Ta'allumi Al-Falsafah. Jadi dari sekian banyaknya Al-Farabi ini berguru, kemudian mempelajari segala macam apa yang ia pernah hadapi ketika hidupnya. Kemudian Al-Farabi ini memiliki ide untuk membuat karya itu yaitu dalam bentuk kitab. Seperti halnya bahwasanya Aristoteles ini menjadi guru filsafat pertama, maka Al-Farabi ini sebagai guru kedua memiliki rujukan ilmu yaitu kepada Aristoteles, sehingga nama-nama kitab Al-Farabi ini masih ada embel-embel nama Aristoteles. Seperti yang kita tahu, yang pertama itu Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain Al-Fathun wa Aristu. Nah, Aristu ini merujuk pada nama Aristoteles. Nah, kemudian ada Syarah Risalah Zainul Al-Kabir Al-Yunani. Nah, karena Aristoteles ini berasal dari Yunani, maka kitab ini pun merujuk pada Aristoteles. Nah, sampailah pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Al-Farabi merupakan seorang filsuf terkenal yang terbesar pada masa kejayaan Islam, yang memiliki banyak keahlian dalam berbagai bidang keilmuan seperti matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, filsafat, ilmu alam, ilmu ketuhanan, fikih, dan mantik. Ia mendirikan tonggak-tonggak filsafah Islam yang kemudian banyak diikuti oleh filosof Islam yang lainnya. Sehingga banyak orang yang mengakui bahwasannya Al-Farabi ini adalah ulama filsafat Islam yang nomor satu, karena filsafat baratnya itu nomor satu, yaitu Aristoteles, menjadi rujukan bagi mereka. Nah, kemudian untuk yang Islam, karena kita itu orang Muslim, orang Islam, maka merujuknya kepada Al-Farabi, jadi guru utama dalam filsafat setelah Aristoteles. Nah, kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan, dan video ini dibuat oleh kami, yaitu Ahmad Jamil Amin dan Mahbub. Semoga kalian bisa memetik atau mendapatkan apa isi dari penjelasan riwayat hidup Al-Farabi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.